Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 3 Semarang Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta pengibasan budaya positif sebagai program calon pendidik guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Taruman. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu telah meluangkan waktu dalam mengikuti pengibasan budaya positif. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa menundukkan kepala sejenak agar apa yang nanti kita pelajari dalam budaya positif ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu silakan berdiri. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Pengibasan budaya positif oleh Gusti Ayu Agung Surya Dewi, CDP Angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita lakukan adalah penerapan budaya positif di sekolah. Nah, tentunya Bapak Ibu semua bertanya, apa itu budaya positif? Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah mengenal apa itu budaya positif. Mungkin ada yang mau mendefinisikan apa itu budaya positif? Atau nanti kita lanjutkan lagi dulu ya. Budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat. Jadi di sini budaya positif ini lebih menekankan kepada nilai-nilai dan keyakinan yang nantinya segala sesuatunya itu berpihak pada murid Bapak Ibu. Nih kuncinya di sini adalah bagaimana kita bisa membuat murid kita merasa bahagia dan dia sehingga mampu nantinya menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat. Budaya positif terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan apa yang ada di depan ini terkait dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan juga segitiga restitusi. Jadi mari kita satu persatu kita lihat dulu. Apa itu disiplin? Nah, jadi katanya sebelum nanti kita membahas tentang disiplin positif, tentunya dengan kata disiplin ini Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, kalau kita membicarakan masalah disiplin, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang nantinya berubah menjadi teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya apa itu miskonsepsi? Ya, silakan Mira. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi dari penjelasan Ibu di depan tadi, seperti yang bisa kita simpulkan bersama bahwasanya miskonsepsi itu sendiri adalah kesalahpahaman yang kiranya terjadi antara teori yang satu dengan teori yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wira. Jawabannya sangat bagus ya. Jadi miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman. Jadi seringkali terjadi kesalahan terhadap makna kontrol. Ya. Nah, yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu
jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ketika kita mengontrol murid, ya, dan murid itu mengikuti keinginan kita, berarti dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tapi ketika kita mengontrol murid dan murid itu menunjukkan perlawanan terhadap kita, berarti murid itu sedang tidak langsung tidak mengikuti. Dalam artinya dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mari kita berandai-andai Ibu Bapak Guru kepalkan tangannya. Kepalkan tangan seperti ini, dan di dalam satu saja, dan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ini adalah barang yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ketika ada orang yang ingin meminta dengan cara baik-baik ataupun menghardik, tolong buka tangannya seperti itu dengan baik-baik, mungkin Ibu tolong buka tangannya, atau dengan cara membentak, tolong buka tangannya. Apakah Bapak Ibu akan mau melakukannya? Sedangkan di kepalan tangan Bapak Ibu ini adalah barang yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Saya minta salah satu Bapak, menurut Bapak Ibu siapa yang ingin menjawab? Kira-kira Ibu nanti mau membuka nggak tangannya? Ini barang yang sangat berharga bagi Ibu. Ketika ada orang yang meminta dengan paksaan, dengan halus, dengan menghardik, kira-kira Ibu mau nggak membuka tangan Ibu? Karena perintahnya itu kan diri saya ini tidak mau itu seperti itu. Ya, terima kasih sekali Ibu, bagus sekali jawaban Ibu ya. Jadi ketika ada orang yang dengan menghardik kita, membentak kita, maupun dengan halus minta kepada kita untuk mengepalkan tangan kita, tetapi dari dalam diri kita tidak menginginkan kita membuka, maka itu tidak akan terjadi. Nah, itulah teori kontrol Bapak Ibu. Jadi yang dapat mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita. Oke, betul sekali. Ya, lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Nah, itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita menganggap bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat bagi murid. Bahwa dalam teori kontrol ini itu adalah sebuah ilusi. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika Bapak Ibu mengkritik, membuat siswa merasa bersalah, itu Bapak Ibu berpikiran bahwa itu akan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ketika kita membuat murid merasa bersalah, itu dampaknya akan membuat murid merasa memiliki identitas yang gagal. Saya lanjutkan lagi, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka membangun dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukannya dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi dalam ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu, jadi kita mempunyai suatu keyakinan bahwa kita berhak untuk memaksa orang yang lebih kecil dari kita, dan kalau kita telusuri bahwa itu adalah sebuah ilusi, ya.
Ya, selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Ya, jadi dari teori ilusi tadi itu sekarang berubah bagaimana upaya seseorang itu bisa mengubah paradigma stimulus responnya menjadi sebuah pendekatan teori kontrol. Jadi menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Nah, jadi di sini kita diajak untuk mengubah cara pandang kita. Ya, jadi dari pandangan kita tadi terkait dengan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, dalam stimulus respon kita akan memandang dunia sebagai realitas kebutuhan kita sama. Dan di dalam stimulus respon kita menganggap bahwa realitas kebutuhan kita sama. Itu pandangan dari stimulus respon. Sedangkan pandangan dari teori kontrol itu adalah realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama itu dalam paradigma stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol itu mengandung kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol itu menganggap adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi baik itu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang baik itu sama-sama memiliki tujuan. Itu pandangan dari teori kontrol. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Mungkin Bapak Ibu berpikiran bahwa kita bisa mengontrol murid-murid kita. Itu dalam pandangan stimulus respon. Tetapi kalau kita berhadapan dengan teori kontrol itu bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi siapapun kita, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa kalau kita tidak mau. Kalau diibaratkan mungkin Bapak Ibu disuruh orang seperti itu, tapi ketika Ibu tidak menginginkan untuk melakukan hal itu, jadi bisa itu tidak dilakukan. Tapi karena Bapak Ibu mengizinkan orang lain mengontrol diri Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan menuruti apa yang disuruh oleh orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, sedangkan dalam teori kontrol model berpikirnya adalah menang, menang, dan menang. Jadi apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang mengganjal di hati Bapak Ibu, atau bisa saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nah, teori pilihan dari William Glasser ini atau teori yang kita kenal dengan teori kontrol menganggap bahwa sebagian besar masalah yang timbul pada tingkat psikologis yang berawal dari interaksi pribadi yang buruk. Hal tersebut penting untuk meningkatkan hubungan antar individu dan lingkungan. Seseorang harus bekerja pada persepsi yang benar mengenai kenyataan dan tanggung jawab dan reaksi terhadap lingkungan. Penerapan teori pilihan William Glasser ini dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, yaitu dalam mempertimbangkan kegiatan belajar yang sesuai dengan minat serta meningkatkan kemampuan dalam memilih. Jadi di sini Bapak Ibu, teori William Glasser ini memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk memilih sesuai pembelajaran itu sesuai dengan bakat dan minat yang anak-anak kita miliki. Dalam menciptakan lingkungan positif di sekolah, penerapan disiplin sangat penting untuk kita evaluasi apakah sudah efektif atau perlu ditinjau kembali. Jadi penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah itu perlu kita review Bapak Ibu, apakah sudah efektif atau perlu kita lakukan evaluasi lagi. Gitu.
Ya, terkait dengan disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Apakah Bapak Ibu mempunyai pemikiran yang sama? Sama. Iya. Kalau Bapak Ibu memiliki pemikiran yang sama, kita lihat selanjutnya apakah pikiran kita itu benar atau salah. Ya, ini Bapak Ibu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk menegakkan disiplin, kita tidak harus untuk menghukum siswa. Ya Bapak Ibu, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya kalau kita cermati dari apa yang dia sampaikan ini, hukuman itu kita gunakan sebagai tameng terakhir. Bahkan kalau bisa jangan digunakan seperti ini Bapak Ibu. Ya, selanjutnya saya akan mengajak terkait dengan pengertian dari disiplin positif sebagai usaha untuk menciptakan lingkungan yang positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran untuk mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi Ki Hajar Dewantara, beliau adalah, mungkin Bapak Ibu pasti semuanya tahu, adalah tokoh pendidikan kita yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Kalau kita cermati dari apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah untuk menciptakan murid yang disiplin, mereka harus merasa merdeka dulu. Dalam kutipan beliau, murdika iku jarwanya noramu lepasing pange nguuge kuat kuasa amandiri priyanga. Merdeka itu tidak hanya terbebas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ya, jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi dia cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Biar tidak nanti dia hanya terlepas dari tidak hanya terlepas perintah, akan tapi cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Jadi kita dalam arti merdeka itu kita harus bisa cakap untuk memerintah diri kita. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan yang sama dengan Jan Gerson yang mengartikan disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita melakukan kontrol diri itu untuk mewujudkan sebuah tujuan yang mulia. Ya, itu tujuan mulia itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, terkait dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara dengan Jan Gerson mengartikan disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Jadi kita mengontrol diri kita supaya kita dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tahu nilai-nilai kebajikan universal. Siapa yang ingin membantu saya? Mungkin mengingatkan kembali rekan-rekan semua terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Pak Adi? Keadilan. Oh iya, terima kasih Bu Puspa. Yang pertama ada keadilan. Dan lain? Pak Adi, silakan Pak Adi. Kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong. Betul sekali Pak Adi. Pak Mangku? Saling menghormati. Saling menghormati. Berkarakter. Berkarakter. Beriman. Beriman. Saling menghargai. menyayangi. Saling menyayangi. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu sampaikan adalah salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita lihat nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang sudah diakui
organisasi-organisasi yang ada di negara kita. Ya, terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang yang berbeda yang kita gunakan sebagai fondasi kita dalam berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini kita gunakan sebagai pedoman kita dalam kita berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan internasional apa saja yang sudah ada dalam organisasi-organisasi yang ada di Indonesia? Yang pertama, yaitu profil belajar Pancasila. Jadi dalam kurikulum Merdeka saat ini, kita mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, benar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong. Dan yang keenam adalah kreatif. Itulah yang ingin kita wujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan internasional dari IBO Primary Years Program atau VYP. Yang pertama ada toleransi, yang kedua ada rasa hormat, yang ketiga ada integritas, yang keempat ada mandiri, yang kelima ada menghargai, yang keenam ada antusias, yang ketujuh ada empati, yang kedelapan ada keingintahuan, yang kesembilan ada kreativitas, dan yang kesepuluh adalah kerjasama. Ini adalah nilai-nilai kebajikan internasional yang diterapkan oleh IBO Primary Years Program. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan terkait dengan 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kejujuran, amanah dan diplomatis. Yang kelima, hormat dan santun. Yang keenam, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang ketujuh, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang keempat, kepemimpinan dan keadilan. Yang kesembilan, baik hati, rendah hati. Dan yang terakhir adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan dalam 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Selanjutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang pertama, keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan terkait petunjuk hidup itu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan tanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan yang selanjutnya itu the 7 essential virtues, jadi building moral intelligence. Yang pertama ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, itulah tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di Indonesia. Ya, mungkin nanti kita bisa cocokkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan di sekolahnya, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya yang lanjutkan dengan teori motivasi hukum dan penghargaan dan restitusi. Menurut Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 yang mendorong manusia melakukan berbuat. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ketiga motivasi perilaku tadi kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Memilih motivasi yang mana?
Iya, betul sekali Bu Wayan. Jadi Ibu memilih motivasi yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, jadi kita menghargai diri kita sendiri. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang memberikan Bapak Ibu, karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik, ya, motivasi yang datangnya dari dalam Bapak Ibu ya. Ketika motivasi itu datangnya dari luar, itu akan sifatnya sementara. Sedangkan ketika itu berada dari dalam diri siswa, tentunya mereka akan mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, jadi memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan motivasi yang tidak akan berpengaruh terhadap adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, sekarang kita membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan di sekolah, seringkali kita temui pelanggaran-pelanggaran. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini, nanti kita juga akan mempelajari tentang restitusi. Bapak Ibu mungkin sudah sering melakukan restitusi di kelas, cuman kita belum menyadari. Nah, apa itu restitusi? Mari kita simak bersama-sama nih Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini diungkap oleh Gerson pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu tentunya paham ya, kira-kira apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ada yang bisa membantu ya terkait dengan hukuman dan konsekuensi? Kira-kira hukuman dan konsekuensi ini sama ya Bapak Ibu? Tidak. Mungkin Bu Besar bisa bantu saya? Baik, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi adalah jika hukuman bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi ialah sudah terencana sebelumnya atau sudah disepakati sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Puspa, bagus sekali. Ya, jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana. Selain itu, hukuman itu bersifat satu arah. Sedangkan konsekuensi itu sudah direncanakan atau disepakati dulu dengan siswanya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita akan mempelajari restitusi sebagai sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bagaimana ciri-ciri dari restitusi? Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus kepada solusi. Ya, jadi untuk menciptakan disiplin positif di lingkungan kelas, kita akan menggunakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nantinya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu terapkan di kelas untuk masing-masing mapel terkait dengan apa yang menjadi kesepakatan Bapak Ibu nantinya yang nanti akan
digunakan atau dijalankan dalam mengikuti pelajaran. Jadi mari kita simak dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Pembentukan keyakinan kelas yaitu dengan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas dapat berupa pernyataan-pernyataan universal sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah tadi kita bahas nih Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas dan biasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat bisa kita review mungkin setiap per semester nih Bapak Ibu. Ya, ini adalah satu yang dia lakukan dalam kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Mari kita simak bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengambil tentang keyakinan kelas yang ada di kelas 8A. Jadi tujuannya adalah dari anak-anak untuk anak-anak dan dari anak-anak. Keyakinan ini kita buat untuk kepentingan kita bersama. Ya, dari mana kalian bisa memasuki keyakinan sebagai wujud dari budaya positif yang ada. Sekarang untuk menjelaskan kalian, silakan untuk terkait dengan keyakinan kelas yang akan kita buat. Ayo, silakan pertama ke depan. Ayo. Ya, terima kasih. Selanjutnya, yang lain siapa lagi? Silakan Garmen. Ayo, siapa lagi? Silakan bergerak. Ayo, siapa lagi, Mas? Ya, silakan. Tadi ya. Ya, itu tadi Bapak Ibu video keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak di kelas 8A. Jadi untuk menemukan budaya positif selanjutnya kita juga harus memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ya, tentunya untuk hidup manusia itu akan memenuhi kebutuhannya. Jadi pentingnya memahami kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu? Pak Mangku mungkin bisa membantu saya. Kebutuhan dasar adalah makan. Betul sekali Pak Mangku, kebutuhan dasar kita adalah makan. Tanpa kita makan kita tidak akan bisa bergerak. Pak Wayan?
Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu ya pakaian. Pakaian, iya terkait dengan sandang ya, Pak Wayan ya. Mungkin Pak Wira, kebutuhan apa saja yang menjadi kebutuhan dasar kita? Ya, terima kasih kembali untuk kesempatannya. Jadi mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi juga, tentunya kebutuhan dasar manusia itu sendiri tentunya sandang, pangan, dan papan. Dan salah satu kebutuhan dasar manusia juga secara psikologis tentunya manusia juga harus memiliki rasa kasih sayang, mendapatkan rasa kasih sayang, rasa hak untuk hidup juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Wira, jawabannya sungguh sangat Menarik ya? Dan mari kita lihat sekarang kebutuhan dasar manusia itu terdiri apa saja. Iya, jadi menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi seperti yang Pak Wira tadi bilang, salah satunya sudah ada di sini ya Pak Wira ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, untuk bisa bertahan hidup, seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Manggu, berarti kita harus makannya, harus minum. Jadi untuk posisi bertahan hidup itu kita harus memenuhi kebutuhan primer kita dulu terkait dengan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa diterima, love and belonging ya. Jadi ini adalah terkait dengan cinta kasih ya. Bagaimana kita mampu memupuk rasa cinta kasih kita. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, apabila salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kegoncangan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat, nanti kita akan belajar bersama. Kira-kira ketika kita menghadapi anak yang nakal, ya, anak yang tidak mematuhi peraturan, apa yang salah dengan kebutuhan dasarnya seperti itu, Bapak Ibu? Kita lanjutkan lagi. Ya, terkait dengan pentingnya memahami kebutuhan dasar manusia, Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasikan kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif untuk mewujudkan dunia berkualitas. Jadi kita harus mampu memenuhi 5 kebutuhan dasar kita tadi untuk mampu menciptakan dunia yang berkualitas. Kira-kira seperti apa ya Bapak Ibu dunia yang berkualitas? Mari kita simak bersama. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Anda dapat membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kalau kita mampu memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar kita, maka kita akan mampu menciptakan dunia yang berkualitas. Nah, itulah yang ingin kita ciptakan kepada anak didik kita, sehingga kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia untuk mampu menciptakan dunia berkualitas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru yang dikemukakan oleh Danny Dawson. Ya, jadi di sini kita akan belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Guru seperti apakah kita? Mari kita simak bersama-sama nanti Bapak Ibu dan mencoba mengungkap guru seperti apakah kita. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Nanti kita akan bahas kira-kira kita berada di posisi yang mana dari kelima posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata,
Patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti itu adalah guru posisi kontrol sebagai penghukum. Mari kita lihat Bapak Ibu, penghukum. Jadi ciri-ciri guru penghukum Bapak Ibu, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Adakah Bapak Ibu yang seperti itu? Ada. Ya, saya lanjutkan lagi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, disertai dengan menghardik dan menunjuk. Itu adalah salah satu ciri dari guru penghukum. Dan bersuara keras ya Bapak Ibu. Terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, seperti itulah gaya dari seorang guru penghukum. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Jadi kita diajak memposisikan diri kita sebagai murid. Seandainya dibegitukan oleh seorang guru, bagaimana perasaan kita? Hasilnya Bapak Ibu, kemungkinan murid marah dan mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret meja. Jadi dia akan melakukan vandalisme untuk mengungkapkan kekesalannya Bapak Ibu. Selanjutnya lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak, guru akan menggores kendaraan tersebut atau mengempeskan motor Bapak itu. Seperti itu Bapak Ibu, dampak dari kalau kita menyakiti hati murid. Ya, itu salah satu dari ciri guru penghukum. Selanjutnya, yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa dengan Mona. Berapa kali Bapak harus mengingatkanmu? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya. Jadi mereka merasa tidak berharga, lelah, dan mengecewakan orang-orang yang disayang. Pembuat rasa bersalah itu akan mengeluarkan nada suara yang memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuh yang merapat kepada siswa. Saya contohkan kebetulan sama Bapak Pak Adi ya Pak ya. Ya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Bagaimana perasaan murid ditegur seperti cara ini? Ya mungkin Pak Adi bacakan sendiri hasilnya Pak Adi ya. Jadi langsung mewakili perasaan murid. Hasilnya, ya murid akan yang itu. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membagikan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Iya, terima kasih Pak Adi. Iya, jadi posisi sebagai pembuat rasa bersalah itu akan membuat hati anak terluka, Bapak Ibu. Jadi diibaratkan lebih kejam dari seorang guru penghukum. Jadi itu. Saya lanjutkan kembali. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid
akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi kalau kita menjadikan murid kita itu sebagai guru itu memposisikan diri sebagai teman dengan siswa, itu akan bisa berdampak positif dan negatif, Bapak Ibu. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah, ini Bapak. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Nah, itu guru seperti itu memposisikan dirinya sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Jadi mereka menganggap bahwa dirinya itu adalah temannya. Murid akan dan dampaknya adalah murid akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Mungkin dia akan mentaati guru temannya itu saja, sedangkan guru-guru yang lain tidak dianggap seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, dan tentunya untuk guru lainnya murid akan tergantung tidak akan hormat kepada guru yang lain, dia hanya menaruh simpati dengan guru temannya itu. Selanjutnya, guru yang memposisikan diri sebagai teman biasanya itu nada suaranya ramah, akrab, dan suka bercanda dengan bahasa tubuh yang merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ketika menatap mata murid dengan senyum jenaka, ya mungkin kita bisa memposisikan bahwa guru seperti itu adalah posisi guru sebagai teman, Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin Puspa bisa bantu saya untuk menggambarkan. Kembali lagi Adi, mungkin Pak Adinya langsung. Bu Puspa posisinya sebagai bu guru, sedangkan Pak Adi adalah sebagai siswanya. Ayo, bantulah demi ibu ya. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan. Mungkin seperti itu contoh. Ya, betul sekali. Jadi Bu Puspa saat itu memposisikan diri Bu Puspa sebagai guru, sebagai posisi teman, ya. Nah, jadi bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ya, jadi hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja dari sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia berasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah Bu Puspa. Seperti itu ya Bu Puspa ya. Dan belum tentu berlaku sama guru yang lain. Misalkan Bu Wayan yang menyuruh, Adi belum tentu mau. Pak Wira yang menyuruh belum tentu mau. Karena merasa hanya Bu Puspa lah temannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi guru pemantau ini tegas dan selalu mengkaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pada posisi pemantau, nada suara guru ini adalah data, tidak halus, tidak kasar, tapi data. Ya, bahasa tubuhnya formal, mungkin Bapak Ibunya akan tegak dan suaranya data.
Nah, kita contohkan. Kembali lagi Pak Adi yang jadi contoh. Adi, tahukah kamu jam pelajaran berapa kita mulai? Seperti itu. Yang kedua, mungkin Adi akan menjawab, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, seperti itulah ciri-ciri dari seorang guru pemantau. Hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi konsekuensi dari dia terlambat itu adalah dia disuruh mengerjakan tugas di dalam kelas, ya. Itu. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu dari hasil sebagai posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan selanjutnya yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Murid mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang manajer itu terkadang harus memposisikan dirinya sebagai teman dan juga sebagai seorang pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Dan bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer yang baik bagi dirinya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun mendukung kebutuhan lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Guru sebagai posisi sebagai manajer, dia akan berkata apa yang kita yakini. Kembali keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat. Jadi ketika murid membuat kesalahan di dalam kelas, gurunya akan bertanya apa yang kita yakini. Kembali kita akan mengingatkan keyakinan kelas yang kita buat bersama. Yang kedua adalah apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer mengarahkan siswa agar mampu menemukan atau mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Ya, tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Ingat kembali kepada teori kontrol. Yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Seseorang yang manajer bukan hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ketika murid membuat kesalahan, jadi seorang manajer itu akan memperbaiki, akan mengembalikan muridnya kepada posisi yang lebih kuat. Bukan berarti nanti dia harus ditinggal oleh teman-temannya. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali kepada posisi teman ataupun pemantau, karena murid ditangani belum siap diajak berdiskusi ataupun diundang melakukan restitusi. Nanti terakhir kita akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, dari kelima posisi kontrol sebagai seorang guru, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Pak Nyoman kira-kira berada di posisi yang mana, Pak Nyoman? Posisi penghukum. Sedangkan kalau Pak Ngurah? Di penghukum juga, Bu. Penghukum. Kalau Bu Wayan di posisi mana, Bu Wayan? Ya, yang sering saya lakukan biasanya di kelas, jadi bervariasi tergantung daripada jenis siswa, sikap siswa pada saat kita mengajar.
Ya, terima kasih Bu. Bu Yan berarti posisinya bisa berubah-ubah nih Bu Yan, dia bisa posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, mungkin tidak ya, sebagai teman terkadang mungkin, ataupun posisi sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol yang tadi saya sudah sampaikan, yang diharapkan adalah guru sebagai posisi mana kira-kira Bapak Ibu? Manajer ya. Jadi betul, seorang guru nantinya harus mampu menjadi seorang manajer. Bagaimana mampu memanage kelas, memanage siswa-siswanya untuk nantinya dapat menciptakan budaya positif. Itu ya Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Iya. Saat ini kita akan mempelajari tentang restitusi, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkannya di kelas ataupun di sekolah. Tapi mungkin mendengar istilah segitiga restitusi ini baru ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kaitannya segitiga restitusi ini tidak bisa hanya kita lakukan di sekolah ya, tapi di rumah pun bisa kita terapkan. Tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, jadi tahap pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi ketika ada murid kita yang bermasalah, mungkin kita bisa ungkapkan, kita hadapkan ya, dengan mungkin memulai pembicaraan supaya dia tidak merasa bahwa dirinya yang paling bersalah. Kita bisa mulai, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Seperti dengan suara yang datar Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah berbuat salah, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Itu pada tahap menstabilkan identitas, jadi biar mereka stabil. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini kita akan menanyakan ya, bahwa setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah kamu tentu, jadi menanyakan ke siswa yang bermasalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita berikan kesempatan kepada anak didik kita untuk menjawab ya, kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Atau mungkin kita bisa berkata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu pada tahap validasi tindakan yang salah. Kalau pada tahap menstabilkan identitas, kita akan mengingatkan siswa kita bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Kalau pada tahap validasi tindakan yang salah, tentunya kita akan menanyakan mengapa anak tersebut sampai melakukan hal tersebut. Nah, pada ini silakan Pak. Pada tahap ketiga atau itu adalah menanyakan keyakinan. Nanti kita bisa hubungkan dari validasi tindakan yang salah itu, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat ya. Iya, jadi kembali kita mengingatkan. Nah, tentunya kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, jadi pada tahap itu adalah pada tahap menanyakan keyakinan. Jadi pada tahap segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu tentunya pasti sudah melakukan ini di kelas maupun di luar kelas terkait dengan kepada masalah yang dilakukan oleh anak didik kita. Ya, jadi ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi di kelas. Ya, anak-anak semua, tolong perhatiannya sebentar. Dalam pembelajaran hari ini kita akan mengambil tema tentang globalisasi ya. Di pembelajaran kita menggunakan metode problem based learning. Bagaimana cara kalian untuk memecahkan masalah ya. Jadi saya berikan kalian selembaran. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab bersama di dalam kelompok kalian. Silakan kalian diskusikan
bersama, ya. Kalian juga sudah bawa handphone kan? Nah, jadi kalian bisa gali dari berbagai sumber terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu buat dan kalian pecahkan bersama kelompok kalian, ya. Pertanyaan yang Ibu berikan? Sudah. Sekarang silakan kalian pecahkan dengan grup kalian masing-masing. Selamat mengerjakan tugas ya, anak-anak. Memberi apa namanya menanyakan ya. Kasih ya. Ibu, ya ada yang main dulu. Siapa yang main dulu? Lagi ngapain, Nak? Main game, Bu. Kok bisa-bisanya kamu main game? Apa tujuan melakukan hari ini, Nak? Cari kesenangan. Cari kesenangan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesenangan, ya. Tapi bagaimanapun kalian harus memperhatikan lingkungan sekitar. Dan kamu juga harus menyesuaikan dengan nilai-nilai kesepakatan yang kita buat di sekolah, ya. Ada masih ingat nilai kesepakatan apa? Saling menghormati, ya. Nah, jadi lihat Satria begitu antusias sekali untuk mengerjakan tugas. Tapi kalau kamu main game, kamu benar nggak apa yang kamu lakukan? Enggak. Ya, jadi Adit bisa bertanya pada diri sendiri apa yang Adit lakukan ini benar apa salah? Terus apa yang Adit akan lakukan? Nggak akan mengulangi lagi. Ya, jadi harus tumbuh dari dalam diri ya, harus bisa menghargai teman-temannya ketika temannya sedang bekerja. Kalian harus fokus bekerja ya. Saya tahu betul bahwa anak-anak juga menentukan kesenangan. Sudah kita saksikan bersama tadi salah satu penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas ya. Nah, Bapak Ibu, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan atau Bapak Ibu masih ada yang mengganjal, silakan saya berikan kesempatan. Maaf Bu, ini saya ingin bertanya dulu yang ada silakan Bu ya. Yang ada hubungannya dengan teori kontrol ya. Menurut penjelasan Ibu tadi kan salah satunya teori kontrol itu ada anak yang tidak ingin dikontrol. Seandainya kita di kelas itu kan anak itu beraneka ragam, ada yang mungkin mau dikontrol, mungkin ada yang tidak. Nah, apa yang kita lakukan bagi anak yang memang tidak mau dikontrol gitu, dalam kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Bu Wayan, pertanyaannya bagus sekali. Berikan aplaus dulu untuk Bu Wayan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Bu Wayan. Apa yang akan kita lakukan sebagai guru ketika murid kita tidak mau dikontrol? Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita kembali mengingat apa yang salah dari murid kita terkait dengan kebutuhan dasarnya tadinya Bapak Ibu, kebutuhan akan survival, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kira-kira di mana? Karena itu pemicu dari terkadang anak itu tidak mau dikontrol seperti itu Ibu. Nah setelah itu, dari itu kita nantinya setelah kita menemukan bahwa ternyata dia kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi itu adalah kasih sayang misalkan seperti itu. Nah mungkin nantinya kita akan bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi ya, menanyakan langsung ke siswa kita apa yang menjadi permasalahannya, terus itu apa yang menjadi permasalahan mereka. Kita lakukan Bu Wayan dengan menerapkan segitiga restitusi ya. Yang pertama kita akan menstabilkan identitas siswanya dulu, terus itu validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Itulah nantinya solusi yang bisa saya berikan terhadap permasalahan yang Bu Wayan hadapi di kelas. Ini Bu Wayan ya?
terima kasih sekali pertanyaan yang bagus. Mungkin ada rekan-rekan lain yang juga memiliki permasalahan yang sama atau menemukan masalah yang berbeda di kelas ketika berhadapan dengan siswa. Kalau tidak, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas attention-nya, perhatiannya dalam pengibasan budaya positif. Semoga nantinya apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat kita terapkan bersama di lingkungan sekolah kita, sehingga nantinya budaya positif dapat tercipta di sekolah di SMP Negeri 3 Samarinda Timur yang tercipta ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi Santi Santi.